Puluhan tenaga kesehatan yang dirumahkan oleh Pemko Lok Sumawe melakukan aksi demonstrasi di halaman kantor Wali Kota Lok Sumawe, menuntut agar mereka di-SK-kan kembali pada tahun 2023 ini. Perwakilan dari 300-an nakes yang terkena kebijakan pemerintah ini mengusung sejumlah spanduk yang berisi keluh kesah mereka dan harapan agar kembali dipekerjakan. Jangan hanya pada saat wabah COVID-19, tenaga mereka dibutuhkan. Tetapi saat wabah mereda, mereka malah tidak diakui keberadaannya. Para pengunjuk rasa menginginkan bertemu langsung dengan PJ Wali Kota Lok Sumawe, Dr. Imran. Tapi hingga berita ini diturunkan, orang nomor 1 di Kota Lok Sumawe tidak terlihat menemui para pengunjuk rasa. Salah seorang perwakilan aksi yang tidak ingin ditulis namanya malah menuding adanya perekrutan tenaga kesehatan yang dilakukan secara tidak transparan oleh Pemko Lok Sumawe. Itu kan, tolong dilihat kembali pengabdian kami, Pak. Tolong ditinjau kembali nama-nama nakes Kota Lok Sumawe. Jangan ada penyusupan, tidak pernah mengabdi, ada nama. Memang ada gitu? Ada, jelas. Jelas. Ada, Pak. Kalau enggak, kami enggak ada berdiri di sini, Pak. Tolong, kami jangan dirumahkan. Ditinjau kembali SK kami, Pak. Diadakan kembali, dilanjutkan kembali SK Nakes tahun 2023. Sementara itu, Asisten 3 Pemko Lok Sumawe, Said Alam Zulfikar, yang juga pernah menjabat sebagai Kadis Kesehatan Lok Sumawe, menilai bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan dan arahan dari pemerintah pusat terkait tenaga honorer di daerah. Menurutnya, pertemuan dengan para nakes yang dirumahkan sudah berapa kali diadakan, termasuk dengan organisasi profesi kesehatan. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan. Asal dengan kepala yang dingin. Kalau seperti ini, tentunya susah bagi kita untuk mencari solusinya. Jadi apa yang teman-teman sampaikan tadi telah saya dengarkan. Dan selama ini juga terus saya fasilitasi. Semua sudah dilakukan berdasarkan hasil tes secara terbuka dan berdasarkan kebutuhan real di lapangan. Ya, kejadian pada hari ini sebetulnya juga telah terjadi beberapa kali yang lalu ya, datang tenaga kesehatan beraudiensi ya, juga ketemu dengan kami, juga perwakilan dari tenaga nakes ini juga sudah ketemu dengan DPRK dan kami juga ikut dipanggil, sudah ketemu dengan Bapak Wali Kota, dari organisasi profesi, dari ID, dari IBI, dan juga dari lintas organisasi profesi. Dan ini sudah beberapa kali memang kita jelaskan kepada teman-teman nakes ini bahwa kenapa ada sebagian dirumahkan, sebagian yang bisa, tentu ini dilakukan lewat proses seleksi. Proses seleksi dengan ketentuan-ketentuan yang memang terbuka dan transparan. Kemudian juga secara nasional di tahun 2024 tidak boleh ada lagi ada tenaga honorer. Kekurangan tenaga ASN akan dipenuhi dengan P3K. Dan ini telah berkali-kali memang kita jelaskan. Ini dalam hal ini kenapa pemerintah kota merumahkan mereka bukan juga delegasi, tetapi juga lewat prosedur yang telah memang ditetapkan dan sifatnya adalah berlaku untuk semua orang. Berarti yang disampaikan mereka ada perekrutan dari belakang itu melalui tes itu, Bang? Nah, semua melalui tes. Semua melalui tes untuk tenaga nakes ya. Tapi kalau ada tenaga khusus itu pun sudah diumumkan seperti tenaga kebersihan, tenaga sopir. Itu kan memang dia nggak masuk dalam tenaga administrasi, tetapi tenaga khusus. Dan kenapa ini dirumahkan? Juga berdasarkan data, bukan dirumahkan ya, ada yang sebagian nggak kerja lagi. Karena secara ketentuan itu dihitung kebutuhannya. Kebutuhan misalnya di Puskesmas Banda Sakti butuh bidan 15, misalnya ini ya 15. Nah bidan PNS yang ada misalnya 14, yang diperlukan 1 orang lagi, ya 1 orang ini diisi lagi di tenaga yang non ASN. Nah, itu. Dari Lok Sumawe, Denny Muktadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.